ternyata mungkin ya kalau saya flashback, mungkin saja tanda-tanda virus itu udah masuk ke dalam tubuh saya dengan cara ya badan tuh sakit. Halo semuanya, apa kabar? Semoga audiens kalian selalu sehat dan menjaga kondisi tubuh agar tetap fit dan segar meskipun di rumah saja. Kali ini, Talk with Ellie akan menghadirkan tamu yang seru juga untuk kita gali informasinya, yaitu Ibu Selika Nurahadiana yang sempat dinyatakan positif COVID-19. Nah, bagaimana cara Ibu Selika yang biasa dipanggil Teh Seli dalam memerangi penyakit yang dideritanya ini? Mari kita simak perbincangan berikut ini. Halo Teh, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Di sini juga kita semua sehat selalu, Teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita ingin menggali Teh. Kemarin kan Teteh Teh Seli sempat terkena positif ya COVID-19. Bisa diceritakan Teh awal mula terjadi itu apakah karena setelah menghadiri Musda HIPMI ya di tanggal 9 Maret? Iya. Jadi gini Teh, aku tuh menghadiri acara Musda HIPMI tanggal 9. Dan tentunya dari mulai tanggal 10 sampai saya mendapatkan kabar kurang lebih tanggal 17 itu dinyatakan ada salah satu pejabat Pemprov yang terkena COVID-19 dan dinyatakan positif. Jadi teman-teman dari Bandung itu ada 3 orang yang positif, sehingga pada saat itu saya langsung minta ke fotografer saya ya untuk meminta letak duduk yang dinyatakan positif. Oke. Dan ketika itu kebetulan yang duduk dekat yang bersangkutan itu banyak para pejabat Karawang, kepala-kepala dinas saya, yang pada saat itu berjumlah kurang lebih sekitar 5 orang. Dan karena saya tahu pada saat itu ada yang positif, akhirnya saya teleponin satu-satu. Saya teleponin satu-satu para kepala dinas saya, dan dari semua kepala dinas saya pada saat itu saya telepon, semua keadaannya tidak baik. Jadi ada yang nggak enak badan, ada yang batuk-batuk, ada yang udah dirawat 2 hari di klinik, ada yang pernah dirawat di rumah sakit. Pokoknya mencurigakan lah pada saat itu ya. Nah, saya sendiri posisinya alhamdulillah sehat. Jadi kalau saya tahu ada yang positif, terus saya cek semua staf-staf saya dalam keadaan yang kurang sehat. Jadi karena saya teleponin semua kepala dinas saya yang duduk berdekatan dengan yang bersangkutan, yang dinyatakan positif yang dari Bandung, akhirnya dengan kondisi yang memang kebetulan kepala dinas itu kondisinya nggak ada yang sehat pada saat itu, walaupun memang hanya gejala-gejala ringan seperti ada yang nggak enak badan, ada yang memang sampai dirawat dan lain sebagainya. Akhirnya pada saat itu saya meminta tolong Balitbang Kemenkes untuk kami dilakukan swab test. Jadi saya waktu itu meminta tolong tuh hari Rabu. Jadi tanggal 9 kan kita pertemuan, hari Selasa saya dapat yang positif, hari Rabu saya langsung hubungi Jakarta, hari Jumat saya langsung diperiksa bersama teman-teman semuanya. Nah, dalam posisi saya sehat ya. Jadi saya memang berinisiatif pada saat itu karena khawatirnya saya terkena. Apalagi nggak jauh dari kami di tes ini, pas saya udah diambil, ternyata Pak Yana, wakil wali kota Bandung, yang duduknya hanya 1 orang dari saya, ya, kehalang 1 orang, Pak Wali Kota Cimahi, itu dinyatakan positif juga. Jadi ada kekhawatiran diri saya tertular, dan juga teman-teman staf saya tertular pada saat itu. Oke. Lalu Teh, setelah itu kan Teteh sempat waktu kasih kata sambutan yang sempat merasa sesak, gejala-gejala yang Teteh alami seperti apa? Jadi gini, itu kan saya hari Rabu saya minta swab, kan hari Selasa saya dapat informasi yang positif. Hari Rabu saya minta swab, hari Jumat siang saya baru di swab. Nah, Jumat pagi, karena saya udah tahu ada yang positif, saya tuh tiap hari tuh pakai masker tuh double deh. Saking aku takut, karena saya Selasa udah dengar ada yang positif. Jadi saya tuh benar-benar nge-protect diri saya,
khawatir, saya berpikir terburuk ya pada saat itu saya positif. Jadi saya tidak boleh pada saat itu, saya harus menjaga diri saya untuk tidak menularkan pada orang lain. Jadi saya memang ada kekhawatiran itu walaupun masih 50-50 nih. Jadi ada positive thinking tapi ada ketakutan juga. Nah, karena memang rangkep-rangkep masker, memang pada saat pagi hari itu ya, itu kan ada saya pelantikan kepala desa saya. Dan pelantikan kepala desa saya itu memang dilakukan jam 9:30 pagi. Jadi sekalian moyan, sekalian berjemur. Karena memang pada saat itu semua kegiatan dilakukan di lapangan terbuka dengan physical distancing ya, dengan social distancing. Terus juga dilakukan sedikit lebih siang supaya sekalian berjemur dan memang itu menjadi protokol. Nah, ketika saya sambutan, karena memang saya pakai maskernya juga memang udah bertumpuk-tumpuk ya, gantung bertumpuk-tumpuk sih, dua tumpuk ya, double gitu ya. Terus memang sengatan matahari cukup lumayan terik pada saat itu, dan saya pada saat itu pidato dengan ya saya kan ngomongnya memang rada cepat gitu ya, dan saya nggak tahu kenapa memang ada jeda sekian menit yang tiba-tiba saya tuh pengap, bukan sesak ya, jadi bukan sesak banget, bukan sesak, pengap tuh karena apa ya, saya tuh ngerasa ya pengap lah, kalau orang-orang pakai masker baru-baru kan kalau double-double suka pengap ya, engap gitu, sehingga pada saat itu saya takut saya pingsan karena ini saya kok kayak engap. Makanya saya minta tolong Pak Wakil untuk menggantikan saya dan saya membatukan diri. Jadi saya bukan batuk, tapi saya dibatukin tuh supaya aliran oksigen saya tuh ke atas gitu. Ya, saya berteori gitu loh. Berteori saya karena saya takut ya, dan saya takut kurang oksigen, saya pingsan dan sebagainya. Nah, saya membatukan diri bukan dalam kondisi saya batuk ya, membatukan diri. Saya minum. Akhirnya saya pikir udah deh Pak Wakil aja yang mewakili saya karena saya rada pusing juga nih, kepala saya rada pusing. Saya langsung istirahat di ruangan Pak Sekda, saya minum teh anget, saya ditensi waktu itu 100/70 ya, saya ditem 34,8 ya, jadi minum dan itu udah clear. Jadi di situ saya udah ngerasa seger lagi, terus saya nggak ngerasa pusing karena saya waktu itu langsung makan, minum teh, langsung makan, dan pulang dari kantor pemerintah daerah, saya langsung mengecek rumah sakit Jatisari waktu itu untuk kesiapan untuk penerimaan pasien COVID dan perawatan pasien COVID. Jadi di situ tuh sebenarnya udah nggak ada gejala apapun. Nah, pulang sholat Jumat, saya dari Jatisari itu jam 12 karena saya kan perempuan ke sholat Jumat, yang lain sholat Jumat saya pulang. Jadi jam 1:30 saya diperiksa oleh tim Balitbang Kemenkes, kita ambil swab. Nah, dan setelah kita ambil swab, saya benar-benar isolasi. Jadi pas udah ambil swab, jadi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, saya di kamar, saya nggak keluar. Sampai nunggu hasil, itu teh kejadiannya. Oke, berarti gejala-gejalanya seperti itu ya. Lalu setelah dirawat dan diisolasi ya Teh? Jadi sebenarnya aku ada gejala sih. Ya. Gejala yang aku tuh nggak merasa bahwa itu gejala virus ternyata. Jadi saya itu tanggal hari Selasa saya dapat informasi. Hari Rabu, Kamis, Jumat itu badan saya tuh ngilu teh. Ngilu. Pokoknya saya belum pernah ngerasain gitu. Dari mulai pinggang, punggung, pundak sampai kepala. Bahkan si rambut saya itu dijenggut-jenggut karena kok sakit badan saya. Dan 2 hari doang itu saya dipijit karena saya pikir kok aku sakit ya. Tapi tanggal 19 saya dapat head pertama. Jadi saya pikir saru gitu loh. Oh, mungkin saya mau mens ya. Tapi kok saya belum pernah ya ngerasain mau mens kok sepegel ini badannya gitu loh teh. Ternyata mungkin ya kalau saya flashback, mungkin saja tanda-tanda virus itu udah masuk ke dalam tubuh saya dengan cara ya badan tuh sakit. Karena ada beberapa pasien juga di Karawang ya gejala itu ya nggak batuk, dia nggak pilek, dia nggak demam, tapi ada yang diare, ada yang memang sakit badan kayak saya, jadi variatif gitu loh gejala-gejalanya, tidak mutlak gejala pernafasan maksudnya. Iya. Lalu Teh, setelah itu kan Teteh harus berpisah dengan keluarga ya. Bagaimana Teh kira-kira, karena kan sempat ketemu keluarga juga nggak saat itu, sehingga jadi anak saya itu Teh, yang pertama itu masih tidur sama saya. Jadi anak pertama saya itu masih udah SMP ya, SMP kelas 2.
dia tuh masih tidur sama saya. Dan pasti kalau tidur itu kakinya nempel. Kalau anak saya yang kedua sama mbaknya, dia udah punya kamar sendiri. Kalau anak yang pertama ini kan memang dia terbiasa dari kecilnya, dari bayinya tidur sama saya. Nah, tapi ya, Masya Allah ya, Allah tuh maha baik. Gitu. Anak saya itu negatif. Oke. Jadi, ya itulah ya. Dan yang mijitin saya itu negatif. Padahal dia dalam kondisi saya sakit, dia mijitin saya benar-benar. Jadi, saya itu memang mendahulukan setelah kami di swab test, kami dahulukan yang saya tracking yang benar-benar kontak erat sama saya. Dan alhamdulillah yang pada saat itu yang di tracking di rumah semua yang memang positif supir saya. Jadi kalau yang memang tiap hari bertemu di kamar ini tidak, tapi supir saya yang tiap hari nganterin saya positif. Hasil trackingan gelombang kedua. Oke. Lalu saat di rumah sakit ya, Teh, itu kira-kira apa sih yang sikap yang harus kita lakukan agar kita bisa mengenyahkan virus ini di rumah sakit? Sebenarnya gini, pokoknya saya sih berpikir pada saat itu begini, karena saya Selasa jam 1:30 saya ditelepon, saya mendapatkan hasil itu siang hari. Dan saya cuma beres-beres 1 jam setengah, saya bawa keperluan-keperluan saya yang ala kadarnya. Terus saya memang dalam hati saya bawa, karena kebetulan ajudan saya juga positif, dan beberapa kepala dinas saya positif. Saya bilang, saya telepon para kepala dinas saya, hari ini kita semua harus masuk rumah sakit dan kita diisolasi di rumah sakit. Kenapa demikian? Yang pertama, jelas kami positif. Artinya kami rentan untuk menularkan ke orang lain. Jadi nggak bisa kami berpikir isolasi saya mandiri. Karena isolasi mandiri itu, karena di rumah ini kan masih ada anak, masih ada keluarga yang di rumah. Sehingga pada saat itu kami memang membuat SOP. Bagi siapapun yang positif, entah itu rapid atau swab, harus dirawat di rumah sakit. Ya aku dirawat di rumah sakit tuh Teh. Jadi dirawat di rumah sakit, pastinya kan sama keluarga udah nggak ketemu kan. Dan perawatan di rumah sakit ya sebenarnya perawatan yang penanganan COVID pada umumnya. Jadi kita dikasih antibiotik, kita dikasih antivirus, kita dikasih vitamin, pertama-tama vitamin yang lewat infus ya, jadi cairan vitamin dosis tinggi, vitamin C dosis tinggi, terus kita dikasih vitamin juga yang oral, dan lebih ke arah ya pengobatan-pengobatan yang memang diindikasikan untuk COVID. Kalau ada demam dikasih misalnya anti demam, kalau kita ada batuk dikasih obat batuk gitu loh. Kalau kita flu dikasih obat flu. Jadi artinya terapi seperti itu. Tapi menurut saya itu aman. Artinya kalau kita di rumah sakit pertama yang pasti saya dicek darah. Saya dicek toraks. Jadi saya walaupun saya nggak bergejala, jadi memang hasil toraks saya itu di bagian bawah itu ada sedikit infiltrat, jadi ada sedikit mecah. Walaupun tidak ada batuk, nggak ada flu, nggak ada demam gitu loh. Nah, teman-teman saya juga sama gitu loh. Jadi ada yang memang, jadi menurut saya kalau di rumah sakit ini kan minimal fasilitas pendukung kesehatan itu ada. Dan kami diperiksa secara berkala. Jadi 3 hari sekali saya, SOP-nya ya saya toraks lagi. Terus 2 hari sekali kita diambil darah. Jadi kita lihat progres, perkembangannya. Obat ini ada perbaikan nggak sih toraks kita dengan minum obat gitu loh. Walaupun ini kan self-limited disease ya, karena penyebabnya kan dia virus. Jadi dia sembuh karena daya tahan tubuh dan imun yang baik. Tapi tetap ya, karena saya juga basicnya dokter, jadi saya juga adalah rata-rata kekhawatiran gitu loh. Dan itu menjadi SOP. Jadi bukan buat diri saya aja, tapi seluruh masyarakat saya semua harus dirawat. Karena nggak semua orang punya rumah besar. Nggak semua orang punya kamar yang tersendiri. Nggak semua masyarakat saya ini bisa menjaga dirinya. Dan saya ada kekhawatiran adanya penularan-penularan baik ke istrinya, atau ke suaminya, atau ke anak-anaknya, atau ke lingkungan sekitar. Itu Teh. Iya. Sempat mengalami masa kritis, Teh? Alhamdulillah enggak. Enggak ya? Jadi, enggak, alhamdulillah enggak. Jadi kondisinya kayak gini aja Teh. Kayak gini, alhamdulillah. Dan tuh kayak gini. Tapi memang yang pasti kita lebih banyak makan buah-buahan, yang pasti kan di dalam itu kan karena kita takut imun kita kan memang ini dampaknya itu lebih ke arah gimana cara kita punya pikiran yang positif, gimana caranya saya senang, hati saya tuh positive thinking dan nggak pernah baca berita-berita, nggak mau lihat media, nggak mau lihat TV, saya nggak mau lihat berita gitu loh, dan lebih ke arah makan makanan yang memang yang saya suka dan bergizi gitu aja.
Iya, iya. Syukur alhamdulillah ya, Teteh tidak mengalami yang lebih seram lagi ya. Lalu kalau Teteh lihat, bagaimana dengan situasi APD di rumah sakit, lalu kegigihan para dokter dan perawat, bahkan yang berjasa itu juga cleaning service, bagian depan rumah sakit, semua itu telah berjuang ya Teh ya di RSUD Ya, Karawang. ya. Eh, yang sangat luar biasa ya Teh. Bayangin mereka ini siap untuk beresiko terpapar. Makanya kami pemerintah daerah ya harus menjamin keselamatan para tenaga kesehatan kami, baik medis maupun non medis. Karena tetap sekalipun dia cleaning service, dia tetap berurusan atau dia terpapar oleh pasien-pasien yang lagi dirawat dan itu positif, dinyatakan positif. Jadi yang pertama kami jamin APD. APD alhamdulillah ketersediaannya alhamdulillah sekali cukup, jadi lebih dari cukup untuk saat ini. Dan memang saya sudah prepare juga mempersiapkan untuk 1 bulan 2 bulan ke depan. Jadi saya nggak mau gambling bahwa APD mereka apalagi yang menangani COVID itu hanya 1 kali pakai. Jadi mereka nggak dicuci, disteril, pakai lagi nggak. 1 kali pakai buang, 1 kali pakai buang. Karena saya pengen mereka ini terjamin. Yang kedua saya rapid test. Jadi setiap 7 hari, 14 hari ke-7 hari ke-14 saya rapid test para nakes-nakes saya yang langsung direct. Dan alhamdulillah yang mengobati kami alhamdulillah semua sehat. Dan kami berikan memang privilege lebih untuk terkait masalah makanan, vitamin, dan lain sebagainya, termasuk juga insentif. Jadi memang saya memberikan perhatian lebih bagi para nakes, baik medis maupun yang non-medis, untuk kita kasih insentif lebih, karena mereka lebih berisiko. Dan untuk para perawat, saya ada kebijakan bahwa mereka itu kerja 1 bulan itu 15 hari mereka melayani kami, melayani masyarakat khususnya yang terpapar, 15 hari mereka pulang ke rumah istirahat. Jadi mereka itu hanya kerjanya 1 bulan 15 hari. Dan kita siapkan penginapan mereka kita siapin. Jadi harapan saya bahwa sebelum mereka pulang ke rumah saya rapid dulu. Kita kasih surat bahwa mereka ini negatif nih. Mereka bisa istirahat 15 hari full di rumah. Jadi mereka kerjanya hanya setengah bulan. Dan kenapa, mohon maaf, kadang-kadang banyak nakes-nakes kita juga selain dengan ketetapan Tuhan ya, itu mungkin karena kelelahan, imun turun, berada di tengah-tengah pandemi virus yang luar biasa, menangani pasien-pasien positif, akhirnya mereka ikut terpapar. Nah, saya nggak mau nakes saya seperti itu. Jadi mereka harus cukup tidur, mereka harus cukup makan, mereka dikasih pelindung diri yang benar-benar bisa saya pertanggungjawabkan untuk keselamatan mereka. Ya, ya. Kalau sampai hari ini total ada berapa kasus Teh Sally di oke. Kalau sampai hari ini update, jadi kita tiap hari itu update ya, update data untuk setiap jam 4 sore. Kita sekarang ini ada kurang lebih totalnya untuk rapid dan swab positif 69 orang. 4 orang dinyatakan sembuh, 5 orang meninggal dunia, yang masih dirawat ya kurang lebih 53 orang. Ya. Lalu bagaimana cara di sana Teh Sally untuk memutuskan rantai virus corona COVID ini di Karawang supaya cepat teratasi? Yang pertama memang perlu waktu ya, sosialisasi terus-terusan dilakukan. Jadi bukan hanya oleh kami, tapi oleh TNI Polri, teman-teman polisi, teman-teman tentara itu membantu semua. Sampai perangkat yang terkecil, RT, RW, Kadus, Kades, itu semua ikut berpartisipasi. Memang nggak gampang menyadarkan masyarakat. Kadang-kadang mereka tuh nggak paham bahwa banyak sekali sekarang itu anak-anak muda yang sifatnya carrier. Carrier itu kayak saya, nggak bergejala, tapi ternyata saya positif. Coba tadi bayangin kalau saya nggak hidden ya, saya nggak sadar diri, saya langsung tes. Saya masih ketemu banyak orang tanpa saya gejala, terus saya ketemu orang, akhirnya saya berpotensi menularkan pada orang-orang tua. Orang-orang tua yang punya komorbid, punya penyakit penyerta. Dan akhirnya ya mereka karena punya penyakit penyerta gampang tertular oleh anak-anak muda yang tidak bergejala, taunya dia positif gitu loh kan. Nah ini kan akhirnya menyebarkan mata rantai. Jadi yang pertama sosialisasi pencegahan. Yang kedua memang saya trackingnya rada keras ya. Jadi misalnya gini, ternyata ada pasien A itu dia positif. Saya tracking keluarganya semua, saya serumahnya saya rapid. Siapa-siapa saja yang kontak saya rapid.
Nah, pas saya tracking itu ternyata ada yang positif, ada 1, ada 2, atau ada yang memang semua keluarganya alhamdulillah negatif gitu. Nah, jadi saya memang tracking semuanya, dan semua yang positif harus dirawat. Di luar tentunya pencegahan, sosialisasi, dan lain sebagainya. Jadi memang saya cukup keras ya, bahkan saya sekarang ini lagi mau coba untuk bagaimana misalnya nih, kayak pasar kita atur, kayak ada di suatu negara kita atur, jadi mereka punya physical distancing, nggak gelap-gelap. Jadi semua saya harus jamin semua yang belanja itu gimana caranya mereka pakai handscoon, pakai masker, mereka benar-benar, dan yang jualnya juga sama. Karena sekarang ini udah lokal transmisi teh. Jadi kalau di Karawang ini sekarang udah mungkin di daerah lain juga ya, ada pedagang cilok, ada pedagang sayur, ada ibu-ibu hamil, suaminya negatif, taunya dia positif, ada orang tua 92 tahun, itu orang tua udah tua banget kan, sampai dia udah nggak jalan-jalan gitu loh, dia di rumah aja karena dia punya sakit TB kalau nggak salah, tapi dia positif. Padahal secara logika udah tua, diam di rumah, tapi kok dia bisa positif. Nah, itu yang memang saya sekarang waspadai, dan saya memberdayakan puskesmas saya itu menjadi satgas COVID di tiap-tiap kecamatan. Bahkan saya kemarin baru luncurin aplikasi buat yang melek teknologi, siaga corona. Jadi kalau ada tetangga yang kira-kira pulang dari luar negeri atau bergejala atau batuk-batuk atau apa, jadi mereka lapor ke kita yang datang, tim tracking yang datang. Jadi saya itu punya tim tracking, jadi diketuai oleh Pak Kasat Intel dari kepolisian. Jadi kami datang pakai APD lengkap, kita rapid, positif kita angkut, positif kita angkut. Oke. Itu Teh. Iya. Lalu Teh, terlepas dari kasus ini, bagaimana dengan perekonomian? Karena kan masyarakat ini di sektor informal, di dalam terus juga mereka bisa nggak ada pemasukan, sementara keluar mereka akhirnya bilang, udahlah sama aja di dalam juga begini, keluar ya beresiko juga. Bagaimana sendiri dengan di Karawang? Ya, sama lah Teh. Ini kan bukan hanya terjadi di Karawang atau di Indonesia, tapi ini menjadi pandemi di seluruh dunia. Dan ekonomi ini justru juga menjadi salah satu faktor terpenting selain tentunya kita merawat pasien-pasien yang terkena COVID ya. Jadi ekonomi ini menjadi salah satu hal yang memang harus kita sikapi secara serius. Nah, pemerintah pusat itu memang memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan sangat miskin berupa bantuan non tunai ya, dan juga bantuan langsung tunai, juga ada BNPT gitu. Tapi juga Pak Pemprov juga sama, Pak Gubernur juga memberikan bantuan. Pemkab pun sama, tapi kan kita perlu pendataan. Karena kalau udah seperti ini, memang bukan hanya orang yang kecenderungan secara BPS miskin dan sangat miskin, tapi orang yang akhirnya menjadi rentan miskin. Tadi bilang, kena PHK, yang tiba-tiba dia biasa berjualan jadi nggak berjualan. Nah ini juga memang perlu waktu kami untuk pendataan. Nah memang mereka ini akan disupport ke depannya terkait masalah pangan mereka. Tapi ini kan memerlukan biaya yang nggak sedikit, karena jumlahnya cukup lumayan juga. Makanya itu yang memang lagi kami coba untuk benar-benar sikapi dan benar-benar kami harus benar-benar adil gitu loh bagi semua penerima manfaat. Karena hari ini kan jangankan gitu kayak teman misalnya komunitas make up gitu ya, komunitas perias gitu. Bu, saya kan sekarang saya nggak bisa ngerias lagi. Nah itu juga kan harus kita perhatikan juga. Selain tentunya juga masyarakat yang memang selama ini mendapat bantuan dari pemerintah. Iya. Jadi sebentar lagi kita kan bulan puasa dan mudik ya. Gimana Teh Sally terhadap mudik ini? Kalau mudik sih, ini kan sudah menjadi himbauan pemerintah ya, melarang untuk mudik. Makanya kenapa ada PSBB ini, karena diharapkan mereka dijamin dan mereka tidak mudik kan. Dijamin oleh pemerintah, diharapkan mereka nggak mudik. Apalagi Karawang ini menjadi salah satu lintasan arus mudik sebenarnya. Makanya ini juga harus kami waspadai. Tetap ini kan himbauan, larangan, bahkan larangan gitu. Tapi kan kadang-kadang yang namanya manusia ya, kadang-kadang ya memang belum tentu juga semua bisa kita atur gitu loh.
Nah, makanya kalau saya pribadi sih lebih ke arah yang pertama untuk lintasan mudik, baik itu rumah makan, itu restoran, itu memang udah nggak boleh buka menurut saya. Jadi terus juga nanti ya ke depannya terus kayak misalnya maaf tempat ibadah yang di lintasan mudik itu memang tidak diperkenakan itu dibuka. Karena khawatirnya gitu loh ada warga saya dan orang misalnya ya ibadah di situ gitu loh, itu juga akan menjadi mata penularan gitu yang lebih banyak gitu. Jadi itu sih yang lagi coba kita pikirkan. Saya sih belum mengeluarkan kebijakan di kami karena memang saya sambil menunggu kebijakan-kebijakan di pusat yang akan dikorelasikan dengan kebijakan daerah. Oke, terima kasih Teh Sally atas informasinya ya. Selamat ya, semoga di sana semakin baik dan terputus dari penyakit ini dan situasi ekonomi kembali membaik. Ya, selamat juga sehat selalu ya. Iya. Dah. Waalaikumsalam. Terima kasih atas perhatian audiens kalian. Sampai jumpa di acara selanjutnya Talk with Ellie.